Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryatama, NIM 16040501. Perkenalkan, nama saya Yunus Dodo Limbong, NIM 16104. Dan saya Mufadilah Habib, NIM 16109. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berjudul tentang pembuatan virgin coconut oil dengan proses fermentasi. Nah, latar belakangnya yaitu industri di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemajuan industri berperan penting dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pembangunan industri Indonesia ini didasarkan pada kayanya Indonesia akan sumber daya alamnya yang perlu dikelola dengan baik oleh manusia. Dalam pengolahan sumber daya alam tersebut, maka sumber daya manusia sendirinya harus memiliki penguasaan terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Baik sederhananya maupun kompleks, sehingga akhirnya Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas dan mensejajarkan dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Salah satu sumber daya alam yang mampu mendukung berdirinya beberapa industri adalah tanaman kelapa atau Cocos nucifera. Sayangnya ekspor Indonesia masih dalam bentuk minyak kelapa biasa. Sementara Filipina sudah mulai menjangkau dunia dengan VCO yang dikenal dengan Virgin Coconut Oil atau VCO. Harga VCO yang 3 kali lipat dari minyak kelapa biasa membuat minyak ini potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Berikut kami akan tampilkan tabel tentang ekspor impor Virgin Coconut Oil di Indonesia. Fermentasi adalah proses mikrobiologi di mana mikroorganisme terlibat dan menghasilkan produk berharga untuk umat manusia. Di lingkungan berbagai jenis mikroorganisme hadir. Mereka terhubung dalam kedua kasus yang bermanfaat dan berbahaya. Fermentasi adalah proses mikrobiologi di mana mikroorganisme terlibat dan menghasilkan produk berharga untuk umat manusia. Di lingkungan berbagai jenis mikroorganisme hadir. Mereka terhubung dalam kedua kasus yang bermanfaat dan berbahaya. Dalam proses fermentasi alami, produk VCO flora mikroorganisme normal akan memfermentasi santan dan memisahkan minyak kelapa di bagian atas dalam waktu 24-48 jam. Oleh karena itu, prarancangan pabrik ini memilih metode fermentasi yang diharapkan mampu meningkatkan produksi VCO sehingga pemanfaatan sumber daya alam buah kelapa dapat dimaksimalkan. Nah, tujuan dari perancangan virgin coconut oil dengan proses fermentasi itu yaitu adalah untuk mendisiplinkan ilmu teknik kimia khususnya di bidang perancang proses dan operasi teknik kimia. Rancangan pabrik pembuatan virgin coconut oil dengan proses fermentasi untuk memberikan gambaran pabrik virgin coconut oil di Indonesia yang sesuai dengan standarnya. Nah, manfaat dari perancangan ini adalah pertama, untuk menerapkan berbagai disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan khususnya di bidang perancangan pabrik proses dan operasi teknik kimia yang akan memberikan gambaran tentang kelayakan tugas perancangan pendirian pabrik ini. Kedua, untuk memberikan informasi awal tentang kelayakan pendirian pabrik virgin coconut oil. Tiga, untuk memperkirakan total biaya yang diperlukan serta tata letak pabrik yang didirikan. Keempat, sebagian bahan acuan atau masukan maupun bahan perbandingan dalam riset dan pengembangan studi di kalangan akademis. Lalu virgin coconut oil sendiri merupakan minyak yang dihasilkan dari buah kelapa segar. Berbeda dengan minyak kelapa biasa, VCO dihasilkan tidak melalui penambahan bahan kimia atau proses menggunakan suhu yang tinggi. VCO juga memiliki sejumlah sifat fisik yang menguntungkan, diantaranya memiliki stabilitas secara kimia. Kegunaan VCO. Ada banyak kegunaan dari VCO. Dikenal dari manfaat kesehatan yang digunakan dalam masalah yang berhubungan dengan jantung yang dapat menurunkan trigliserida dan kadar kolesterol. Hasil perhitungan neraca massa pada pra-perancangan pabrik pembuatan virgin coconut oil VCO dari buah kelapa dengan proses fermentasi kapasitas produk 3.114 ton per tahun adalah sebagai berikut. Nah, basis perhitungannya yaitu adalah 1 jam operasi
waktu kerja per tahunnya 310 hari, satuan operasinya kilogram per jam, kapasitas sebuah kelapa per jam yaitu adalah 4.700 kg per jam. Lalu pada bagian raja panas, basis perhitungan 1 jam operasi, satuan operasinya kilojoule per jam, temperatur referensi 30 derajat Celcius atau 303,15 Kelvin. Perubahan panas pada perancangan ini terjadi pada peralatan belt conveyor, screw conveyor, tangki pembuatan starter rack tape, dan tangki fermentator. Untuk analisis ekonomi pada pembuatan pabrik Virgin Coconut Oil atau VCO, ini itu untuk total modal investasi sebesar 469.910.486 rupiah. Untuk total biaya produksi 284.601.380 rupiah. Dan untuk hasil penjualan sekitar 473.684.535.672 rupiah. Untuk laba bersihnya 131.653.444.949 rupiah. Sedangkan untuk profit marginnya sebesar 39,62%. Untuk break even pointnya sebesar 32,4%. Untuk return of investment-nya 28,31%. Untuk payout time-nya selama 3,53 tahun. Untuk return of net worth-nya sebesar 47,18%. Dan internal rate of return-nya sebesar 37,03%. Baiklah, sekian hasil presentasi kami yang telah kami diskusikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.